Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jawaban soal 10.1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kedua. Yang pertama saya sendiri, Andrew Savitri. Selanjutnya ada Ayu, Chandra Usmana, Eva Agustina, Dinda Nurfahira, Melisa Wati Veronica, dan Wela Rusalina. Langsung saja, di sini soalnya diketahui PT Induk mengakuisisi 50% dari PT Anak yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2015 senilai $99.000. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk menggunakan rupiah, sedangkan mata uang fungsional dan penyajian pada PT Anak menggunakan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan keuangan dari PT Anak, komposisi ekuitas akuisisi terdiri dari saham, nilai tercatat, aset dan liabilitas PT Anak setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan dan pengendali pada saat akuisisi itu sebesar $11.000. Pada tanggal 1 April 2015, PT Anak mengumumkan laba dan dividennya untuk tahun 2015 masing-masing senilai $7.500 dan $3.000. PT Induk mencatat investasi PT Anak dengan metode ekuitas. Pada tahun 2015, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar $1.000. Nah, bisa kita lihat kurs pada tahun 2015, pada tanggal 2 Januari 2015, kurs sebesar 12.000, 1 April 2015, 12.050, 31 Desember 2015, 12.200, dan rata-rata kurs pada 2015 itu 12.150. Nah, untuk soal nomor 2, ditanyakan hitunglah goodwill pada saat terjadinya akuisisi. Nah, setelah kita ketahui tadi di soal nilai akuisisinya sebesar $99.000 ditambah dengan nilai wajar KNP, nilai kepentingan dan pengendali sebesar $11.000, kita tambahkan menjadi $110.000 dikali dengan kurs 12.000 menjadi $1.320.000.000. Nah, selanjutnya nilai transaksi aset bersih $100.000 kita kalikan dengan 12.000, hasilnya $1.200.000.000. Nah, tinggal kita kurangin $1.320.000.000 dengan $1.200.000.000. Kita dapatkan hasil goodwill-nya sebesar $120.000.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Eva Agustina akan menjelaskan mengenai jurnal pencatatan PT Induk atas investasi PT Anak tahun 2015. Yang pertama, jurnal pada tanggal 2 Januari 2015. Investasinya di debit, kasnya di kredit sebesar $1.188.000.000. $1.188.000.000 didapat dari $99.000 dikali dengan kursnya 12.000. Hasilnya $1.188.000.000. Yang kedua, jurnal pada tanggal 1 April 2015. Kasnya di debit, investasinya di kredit sebesar $32.535.000. Didapat dari penerimaan dividen 90% dikali $3.000 dikali dengan kursnya 12.050. Hasilnya $32.535.000. Yang terakhir, jurnal 31 Desember 2015, investasinya di debit, bagian laba PT Anaknya di kredit sebesar $82.012.500. Didapat dari pengakuan bagian laba atas PT Anak 90% dikali $7.500 dikali dengan kursnya 12.150. Dapatnya $82.012.500. Selamat malam teman-teman, nama saya Melisa Wati Veronica. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu buatlah
kertas kerja penjabaran laporan keuangan tahun 2015. Data tersebut kita peroleh dari neraca saldo untuk yang PT ANA. Nah, dalam bentuk dolar, terus kita kalikan ke kursnya sehingga kita peroleh dalam bentuk rupiah. Di mana kas sampai dengan bangunan dan mesin kita kalikan kepada kurs penutup. Terus beban kita kalikan kepada kurs rata-rata, untuk dividen kita kalikan kepada kurs dividennya. Nah, terus yang udah kita peroleh dalam bentuk rupiah tadi kita totalkan keseluruhan sehingga muncullah jumlah debit. Jumlah debit di sini yaitu 2.035.825.000 rupiah. Terus kita lanjut untuk menghitung akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan sampai dengan utang bank kita kalikan kepada kurs penutup. Saham biasa sama saldo laba kita kalikan kepada kurs akuisisi. Kemudian untuk pendapatan kita kalikan kepada kurs rata-rata. Setelah kita peroleh dalam bentuk rupiah, kita totalkan sehingga dapatlah hasilnya 2.016.325.000 rupiah. Dalam hal tersebut kan tidak seimbang antara jumlah kredit dan jumlah debit, sehingga terlebih dahulu kita kurangin yang jumlah debit tadi terhadap jumlah kredit sehingga muncul selisih transaksi sebesar 19.925.000 rupiah. 19.925.000 rupiah tersebut merupakan selisih transaksi 100% karena PT Induk hanya mengakuisisi 90%, berarti selisih pada PT Induk 19.925.000 rupiah dikalikan ke 90%, sehingga muncullah hasilnya 17.932.500. Kemudian kita buatkan jurnalnya, yaitu investasi pada PT ANA terhadap penghasilan konferensi lainnya sebesar 17.932.500. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini ada goodwill awal periode 10.000. Nah, 10.000 ini kita dapat dari mana? 10.000 ini kita dapat dari goodwill yang kedua. Nah, jadi 10.000 dikali dengan 12.000 hasilnya adalah 120 juta. Nah, di sini ada penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini kita dapat dari soal. Dikarenakan adanya penurunan nilai goodwill sebesar 1.000, jadi 1.000 rupiah dikali dengan 12.200, hasilnya 12.200. Nah, di sini ada selisih penjabaran. Nah, selisih penjabaran ini kita dapat 2 juta. Nah, 2 juta ini didapat dari mana? Nah, 2 juta ini kita dapatnya dari 100 juta 9.800 dikurang dengan 100 juta 7.800, maka dapat selisihnya 2 juta. Nah, di sini ada goodwill akhir periode. Nah, goodwill akhir periode ini akhirnya 10.000 kita kurangi dengan 1.000, jadi maka hasilnya 9.000. Nah, 9.000 ini dikali dengan kursnya berapa? 12.200, maka hasilnya 100.009.800 rupiah. Nah, yang terakhir ada jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, di sini ada investasi pada PT ANA. Nah, investasi pada PT ANA kita dapatnya 1.800.000, maka penghasilan komprehensifnya 1.800.000 juga. Dari mana dapat 1.800.000? 1.800.000 ini kita dapat dari adanya pencatatan pengakuan selisih penjabaran atas PT ANA. Dari mana? Nah, 1.800.000 ini kita dapat dari 90% dikali dengan 2 juta, maka dapatlah hasilnya 1.800.000. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu akan membahas tentang perhitungan jurnal eliminasi. Untuk kolom pertama yaitu ada PT Induk dengan kepemilikan 90%. Di sampingnya ada kepentingan dan pengendalian, saham biasa, dan saldo laba. Kita akan menghitung saldo
1 Januari 2015 untuk PT Induk, yaitu sebesar 1.080 juta. Perhitungannya didapat dari 900 juta ditambah 300 juta. 900 juta itu saham biasa, 300 jutanya adalah saldo laba, dan dikalikan dengan kepemilikannya 90%. Dapatlah saldo 1 Januarinya 1.080 juta. Nah, untuk kolom saham biasa sama saldo laba itu sudah ada pada perhitungan di nomor 4 yang sudah dihitung menggunakan kurs. Untuk kolom kepentingan dan pengendalian 120 juta, yaitu kita hanya menjumlahkan saham biasa ditambah saldo biasa dikurang dengan induknya tadi yang 1.080 juta, dapatnya 120 juta. Kita masuk ke laba bersih. Laba bersihnya yang pada kolom PT Induk sebesar 82 juta 12.500 itu pada jurnal nomor 3. Kepentingan dan pengendaliannya yaitu selisih dari saldo laba 91 juta 125.000. 91 juta 125.000 itu didapat dari 7.500 dikalikan dengan kurs 12.150. Nah, barulah hasilnya 91 juta 125.000 dikurangkan dengan 82 juta 12.500. Selisihnya diletakkan pada kolom kepentingan dan pengendalian senilai 9 juta 112.500. Masuk pada akun dividen. Akun dividen pada kolom PT Induk ada 32 juta 535.000, itu pada jurnal nomor 3 juga. Kepentingan dan pengendalian 3 juta 615.000, itu selisih dari pengurangan saldo laba sebesar 36 juta 150. Dari mana datangnya 36 juta 150? Yaitu pada soal yang 3.000 dikitnya 12.050 rupiah, dapatlah hasilnya 36 juta 150. Nah, dapatlah saldo terakhir pada tanggal 31 Desember 2015 untuk PT Induknya 1.129.477.500. Untuk kepentingan dan pengendaliannya 125.497.500. Saham biasanya tidak ada pengurangan, langsung digunakan senilai 900 juta, dan saldo laba 354.970.000. Kita masuk pada jurnalnya. Setelah perhitungan kita masuk ke jurnal. Untuk bagian debit ada saham biasa. Saham biasa kita tinggal masukkan 900 juta pada perhitungan tadi. Saldo laba 300 juta. Bagian laba atas PT Anak 82 juta 12.500, yaitu pada laba bersih di kolom PT Induk. Masuk bagian laba kepentingan dan pengendalian ada 9 juta 112.500, yaitu dari laba bersih di kolom kepentingan dan pengendalian. Yang bagian kreditnya ada dividen diumumkan pasca senilai 36 juta 150 didapat dari akun dividen pada saldo laba. Masuk ke investasi pada PT Anak 1M 129.477.500, itu dari jumlah seluruh saldo sampai dengan dividen. Jumlah dari saldo akhirnya dimasukkan ke akun investasi pada anak di jurnal eliminasi bagian kredit. Yang terakhir ada kepentingan dan pengendalian senilai 125.497.500, itu ada pada kolom jumlah kepentingan dan pengendalian di saldo 31 Desember. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Laksmana. Saya ingin menjelaskan tentang perhitungan jurnal eliminasi yaitu goodwill. Di situ kita lihat PT Induk ada 90%, saldo 1 Januari 2015
108 juta. Lalu kepentingan non pengendali 12 juta. Lalu penurunan nilai untuk PT Induk itu 10.980.000. Lalu kepentingan non pengendalinya ada 1.220.000. Nah, untuk goodwill untuk saldo 1 Januari tadi 120 juta. Lalu saldo akhir tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebanyak 97.020.000 rupiah. Lalu kepentingan non pengendali itu ada 10.780.000 dan goodwillnya itu 107.800.000. Untuk yang 120 juta itu diperoleh dari perhitungan goodwill sebelumnya. Jadi itu 120 juta dikali 90% itu dapat hasilnya 108 juta rupiah. Lalu kemudian 120 juta itu dikurang 108 juta itu, maka dapat hasilnya 12 juta. Lalu untuk pengurangan nilai juga sudah diperoleh sebesar 12.200.000. Kemudian kita kalikan 90% sehingga dapatnya yaitu 1.220.000 rupiah. Lalu untuk di sini ada goodwill itu dikredit sebesar 107.800.000 dan investasi pada anak itu dikredit sebesar 97.020.000. Lalu KNP itu ada 10.780.000 rupiah. Lalu penghasilan komprehensif lain ada 19.925.000. Investasi pada anak 17.932.500 dan kepentingan non pengendali 1.992.500. Lalu untuk goodwillnya itu 2 juta. Investasi pada PT anak itu ada 1.800. Lalu kepentingan non pengendali itu ada 2.000. Cukup. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi. Pada akun pendapatan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban operasi pada PT Induk diambil dari neraca saldo per 31 Desember 2015. Pada PT Anak diambil dari transaksi 31 Desember 2015. Lalu dijumlahkan pada PT Induk dan PT Anak dijumlahkan dan hasilnya akan diletakkan di konsolidasi. Bagian laba PT Anak itu 71.077.500.000. Dieliminasi 82.012.500. Dan itu terdapat pada jurnal eliminasi. Maka konsolidasinya berjumlah 10.935.000. Lalu dijumlahkan dapatlah laba bersihnya. Bagian laba non pengendali langsung diletakkan saja pada eliminasi tip debit karena sudah ada di jurnal eliminasi 9.111.500. Lalu bagian laba pengendali diturunkan dari laba bersih. Lalu saldo 1 Januari 600 juta pada untuk induk dan untuk anak 300 juta. Pada jurnal eliminasi terdapat
maka dieliminasikan pada debit, maka konsolidasinya 600 juta. Lalu laba bersihnya 371.077.500 dan pada anak 91.125.000 dijumlahkan, maka diletakkan pada konsolidasi 371.077.500. Lalu dividennya 50 juta pada untuk induk dan pada anak 36.150, maka akan kita eliminasikan letakkan ke kredit 36.150 karena ada pada jurnal eliminasi. Maka pada konsolidasinya sebesar 50 juta. Lalu saldo 31 Desember 921 77.500, pada anak 354.975.000. Dan lalu dikonsolidasi yang kita buat adalah 921.500. Lalu pada K ada akun kas piutang persediaan diambil dari neraca saldo 31 Desember 2015 dan pada anak diambil dari translasi 31 Desember 2015 dijumlahkan pada PT induk dan PT anak dijumlahkan lalu diletakkan pada konsolidasi. Lalu investasi pada PT anaknya seperti terdapat yang pada sebelumnya 1.246.230.230, maka yang akan kita eliminasikan yang terdapat pada jurnal eliminasi yang sebesar ada 1.129.977.500 dan 97.620.17.932 dan 1.800.000. Lalu selanjutnya pada akun tanah mesin akumulasi penyusutan diambil dari neraca, pada anak diambil dari translasinya dijumlahkan lalu diletakkan pada konsolidasi. Lalu goodwill langsung kita letakkan pada jurnal eliminasi karena dia terdapat pada jurnal eliminasi. Angka tersebut kita ambil dari jurnal eliminasi. Lalu dijumlahkan maka dapatlah hasil jumlah aset. Lalu utang usaha, utang bank, usaha biasa, saldo laba, penghasilan komprehensif lainnya. Pada PT induk diambil dari neraca saldo, pada PT anak diambil dari translasi pada 31 Desember. Pada saham biasa kita akan mengeliminasinya, lalu kita eliminasikan di debit karena terdapat di jurnal eliminasi, maka kita buatlah di konsolidasinya sebesar 1.500.000.000. Selanjutnya kepemilikan non pengendali itu diambil juga, kita eliminasi ke kredit dan angka-angka tersebut, jumlah-jumlah tersebut diambil dari jurnal eliminasi. Lalu kita jumlahkan
maka dapatlah jumlah liabilitas dan ekuitas tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Lebih